Halo semuanya, kembali lagi nih di podcast Sehat bersama Mado. Di sini aku Aksa dan samping ada Bahrul, dan kita akan lanjut nih membahas tentang isu-isu yang terjadi ketika kita sedang melakukan traveling nih. Jadi hubungannya sama travel medicine ya kak. Nah, aku punya pertanyaan nih. Pernah nggak sih Kak Bahrul nih kalau misalnya lagi traveling itu tiba-tiba badannya terasa lemas gitu? Terasa lemas ya? Iya benar. Oh pernah aku saat saat traveling itu dan itu terasa lemes itu gara-gara aku kurang minum air juga sih. Nah tapi itu aku kadang juga aku sengaja nggak minum agar di perjalanan itu aku nggak sering buang air kecil agar perjalananku sendiri kan nggak terganggu gitu, nggak dikit-dikit berhenti ke toilet. Tapi sekalinya aku berhenti di toilet aku kaget, kadang loh kok urinku tiba-tiba kuning pekat. Nah ini aku bingung kok bisa gitu. Nah, berarti pertanyaannya itu apa sih kok bisa ya warna urin kita itu menjadi pekat kuning gitu, dan apakah itu bisa berbahaya bagi tubuh kita? Oh iya, tapi menurut info yang aku dapat nih justru sebaliknya. Nah, tanda urin pekat ini adalah tanda sebagai mekanisme sistem pertahanan tubuh kita itu sedang bekerja. Nah, mungkin kita bisa lebih bahas lebih dalam lagi nih mengenai konsep fisiologisnya agar kita paham mengenai isu ini. Oke, baik. Setelah ini kita bahas ya tentang fisiologisnya terlebih dahulu. Oke, jadi aku ini mulai penasaran nih. Jadi apa sih Rol kira-kira mekanisme pertama kali ketika tubuh kita itu kekurangan air gitu? Nah, jadi gini saat tubuh kita kekurangan air ini, nantinya konsentrasi air yang ada di darah kita ini menurun. Nah, akibatnya si konsentrasi ion natrium ini jadi meningkat. Nah, jika kita udah dalam bahasa fisiologisnya itu nanti namanya itu cairan osmolaritas ekstraseluler itu meningkat. Nah, di otak kita sendiri ini kan ada struktur yang sangat sensitif tuh, namanya hipotalamus. Nah, di hipotalamus ini ada sel yang bernama sel osmoreseptor. Nah, sel osmoreseptor inilah yang nantinya akan membantu dalam mekanisme ini. Oh, jadi gitu ya. Nah, pertanyaan lagi nih Rol. Jadi bagaimana sih mekanisme kerja dari osmoreseptor itu? Nah, mekanisme kerjanya si sel osmoreseptor ini juga terbilang bagus sih. Nah, saat cairan di sekitarnya pekat, nah nantinya si sel osmoreseptor ini dia akan menyusut. Nah, menyusutnya karena apa? Nah, dia menyusut karena air di dalam sel itu nanti akan ditarik keluar melewati mekanisme osmosis. Nah, jika terjadi penyusutan ini, nantinya si sel osmoreseptor ini akan memberikan impuls ke neuron tambahan itu di neuron supraoptikus. Nah, nantinya si impuls ini akan dilanjutkan ke akson magnoselular yang ada di hipofisis posterior. Nah, di hipofisis posterior inilah nantinya akan memicu pelepasan dari ADH sendiri atau antidiuretik hormon. Nah, nanti si ADH ini akan menuju ke pembuluh darah untuk menuju ke organ target yaitu ginjal. Oh gitu ya Ru, nantinya si ADH akan menuju ke organ ginjal. Aku sering juga sih baca-baca materi mengenai ginjal. Ginjal itu organ yang terdiri atas struktur penting seperti nefron. Nah, nefron ini nantinya dibagi menjadi dua komponen, yaitu ada komponen tubular dan juga komponen vaskular. Untuk komponen vaskuler itu terdiri atas arteriol aferen yang membawa darah ke glomerulus sebagai tempat terjadinya filtrasi, arteriol eferen yang membawa darah dari glomerulus, dan peritubular capillaris sebagai tempat reabsorpsi dan sekresi. Sedangkan komponen tubular terdiri atas kapsul albumen sebagai tempat menampung hasil filtrasi, tubulus proximal sebagai tempat reabsorpsi dan sekresi, lengkung Henle yaitu mengatur gradien osmotik nih, tubulus distal sebagai tempat reabsorpsi dan sekresi yang dapat diatur oleh hormon, dan ductus collectivus sebagai tempat reabsorpsi dan sekresi. Selain itu juga ada struktur aparatus juxtaglomerular yang terdiri atas makula densa yang berfungsi sebagai kemoreseptor, sel juxtaglomerular sebagai mekanoreseptor yang berfungsi mengeluarkan renin, dan sel mesanial yang berfungsi sebagai perekat kapiler glomerulus nih. Selain itu juga ada struktur seperti ureter, vesika urinaria, dan uretra yang membantu ekskresi urin. Nah, selain itu, darah yang difiltrasi oleh glomerulus ginjal normalnya sebesar 125 mili per menit. Kalau semua itu kita keluarkan jadi urin, kita bakal dehidrasi dalam hitungan menit. Untungnya, sebagian besar air dan zat penting langsung diserap kembali di bagian awal daripada nefron, yaitu tubulus proximal. Oh, jadi ternyata air yang telah disaring di glomerulus yang sudah difiltrasi itu ternyata nggak semuanya masuk ke urin, dan
ternyata kebanyakan yang lainnya itu juga diserap kembali nih oleh tubuh karena akan digunakan lagi seperti itu ya. Ya betul Sa. Nah mekanisme ini nanti akan terjadi di nefron pada bagian akhir, yaitu letak khususnya ada di tubulus distal bagian akhir. Nah disinilah tubuh akan memutuskan. Nah nantinya jika kita kekurangan cairan, nanti ada suatu mekanisme yang dibantu oleh hormon ADH ini atau antidiuretik hormon yang sudah dilepaskan dari hipofisis posterior. Jadi nanti saat ADH atau antidiuretik hormon dari darah tiba di ginjal, nanti dia akan fokus ke sel principal pada tubulus distal akhir. Ia akan berikatan dengan reseptornya yaitu V2 di permukaan selnya. Nah, ikatan ini akan mengaktifkan protein di dalam sel yang memicu produksi molekul sinyal kedua, yaitu siklik AMP. Nah, siklik AMP ini yang kemudian mengaktifkan enzim protein kinase A atau PKA. Nah, protein kinase A ini yang kemudian akan mengaktifkan vesikel-vesikel kecil di dalam sitoplasma sel. Vesikel ini akan menjadi protein kanal bernama aquaporin 2 atau AQP2 yang terpasang di permukaan sel, menciptakan jalur yang sangat permeable bagi molekul air untuk lewat. Air pun berdifusi secara cepat dari tubulus, melintasi sel, dan kembali ke aliran darah. Proses inilah yang menyelamatkan air dan memekatkan urin. Mekanismenya sangat bagus banget ya berarti ya. Yeah. Aku penasaran nih, apa yang terjadi jika si sistem ADH atau si kanal aquaporin 2 ini itu mengalami gangguan? Apakah itu akan berdampak pada tubuh kita dan apakah itu membahayakan tubuh kita? Nah, jadi gini Sa, ada suatu kondisi klinisnya yaitu yang bernama diabetes insipidus. Nah, si diabetes insipidus ini dia terjadi karena si hipotalamus ini dia tidak bisa merangsang untuk produksi ADH atau antidiuretik hormon. Atau bisa dikatakan bahwa si organ ginjal ini dia tidak bisa meneruskan sinyal atau merespon daripada si antidiuretik hormon atau ADH ini. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya nantinya dinding di tubulus distal akhir ini menjadi impermeable terhadap air, jadi air gak bisa nembus-nembus nih. Oh gitu. Nah nantinya si penderita ini juga keseringan buang air kecil secara encer. Nah tapi teman-teman jangan sampai dehidrasi pula, karena minum air itu juga penting bagi tubuh kita. Nah itu dia. Jadi jika kita mengalami dehidrasi berulang dalam jangka panjang itu sebenarnya nggak baik loh teman-teman. Urin yang terus-menerus pekat itu meningkatkan risiko zat-zat sisa seperti kalsium oksalat itu mengendap dan dapat membentuk batu ginjal ya Mas Faru ya. Itu sangat berbahaya sekali sih buat kita. Nah juga berdasarkan jurnal review dari Armstrong di Nutrients dari tahun 2021 itu mengatakan nih bahwa menjaga dehidrasi dapat menjaga kesehatan ginjal kita. Nah, jadi kesimpulannya sendiri itu adalah jika urin kita itu berwarna pekat kuning itu bukan berarti menandakan bahwasannya ginjal kita sedang rusak, tapi itu menandakan bahwasannya sistem ADH dan aquaporin 2 dalam tubuh kita itu sedang berusaha keras nih dalam menjaga kita terhindar dari dehidrasi yang sangat parah. Dan juga jika badan kalian lemas saat traveling itu merupakan tanda-tanda langsung nih bahwasannya cairan-cairan yang ada di dalam sel tubuh kita itu sedang kurang, maupun itu di sel otak dan juga sel otot. Nah betul Sa, mungkin pesan utama dari video ini untuk teman-teman, mungkin teman-teman bisa menjaga nih kadar cairan dalam tubuhnya masing-masing agar teman-teman bisa lancar dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Betul ya Mas? Betul banget tuh, camkan itu ya teman-teman ya. Mohon maaf nih Kak, mungkin untuk sesi ini udah selesai lagi ya. Mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, terima kasih semua teman-teman yang udah nonton dan mampir di video ini, dan jangan lupa untuk stay tune di podcast Sehat Bersama Mado. Sampai jumpa teman-teman.